Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang menjadikan Pancasila sebagai dasar dan pedoman utama. Kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, namun pelaksanaannya tidak semata-mata berdasarkan suara terbanyak. Keputusan diambil dengan hikmat kebijaksanaan melalui musyawarah sehingga mengutamakan keadilan, etika, dan kepentingan bersama. Nilai dasar demokrasi Pancasila. Nilai utama demokrasi Pancasila adalah musyawarah mufakat, bukan bersaing menang kalah. Sistem ini menekankan kekeluargaan dan gotong royong sehingga setiap keputusan mempertimbangkan kebersamaan. Hak asasi manusia dijamin, namun kebebasan individu tetap dibatasi oleh kepentingan masyarakat dan keadilan sosial. Prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip pertama adalah berasaskan Pancasila, artinya semua kebijakan politik harus mencerminkan 5 sila Pancasila. Prinsip kedua adalah musyawarah mufakat, yaitu proses pengambilan keputusan melalui dialog, pertimbangan moral, dan kesepakatan bersama, bukan demokrasi mayoritas. Prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip kekeluargaan dan gotong royong menekankan sikap saling menghormati dan bekerja bersama demi kepentingan umum. Selain itu, demokrasi Pancasila menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga warga negara tidak hanya menuntut hak tetapi juga menjalankan kewajibannya. Prinsip demokrasi Pancasila. Nasionalisme religius berarti kehidupan bernegara tetapi menghargai nilai ketuhanan tanpa menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Negara juga bukan negara sekuler murni, karena nilai agama tetap dijunjung tinggi. Toleransi antar umat beragama menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan bangsa. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara. Pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil sebagai wujud kedaulatan rakyat. Hak asasi manusia dan hak kelompok minoritas dilindungi oleh kekuasaan negara, diawasi oleh lembaga-lembaga negara. Penerapan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Rakyat dilibatkan secara aktif dan proses politik dan pemerintahan. Tujuan utamanya adalah kesejahteraan bersama dengan mengedepankan musyawarah dan nilai kebersamaan. Partisipasi rakyat. Partisipasi rakyat diwujudkan melalui lembaga perwakilan seperti DPR, DPD, dan MPR. Rakyat juga mempartisipasi melalui pemilu, menyampaikan aspirasi secara konstitusional, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan agar tetap sesuai hukum. Pemilihan pemimpin. Pemilihan pemimpin dilakukan melalui pemilu sebagai bentuk nyata kedaulatan rakyat. Pemilu berlaku di tingkat nasional maupun daerah dan harus dilaksanakan secara demokratis, jujur, dan adil untuk menghasilkan pemimpin yang bertanggung jawab. Kebijakan publik. Kebijakan publik harus bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan golongan tertentu. Dalam demokrasi Pancasila, kebijakan harus mencerminkan nilai keadilan sosial dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Musyawarah dalam pemerintahan. Dalam pemerintahan, pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah. Proses ini berlangsung lembaga legislatif dan eksekutif dengan tujuan menghindari pemaksaan kehendak dan mengutamakan kepentingan bersama. Perbandingan sistem demokrasi. Demokrasi liberal menekankan kebebasan individu yang sangat luas, namun potensi mengabaikan nilai moral dan sosial. Demokrasi sosial lebih mengutamakan kepentingan negara sehingga kebebasan individu cenderung terbatas. Demokrasi Pancasila berada di tengah sebagai sistem yang seimbang. Keunggulan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila mampu menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Sistem ini sesuai dengan budaya bangsa Indonesia karena menjunjung nilai moral, agama, dan persatuan. Sifatnya moderat dan kontekstual sehingga relevan dengan kondisi bangsa.